Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 di semester kedua. Dan materi hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional antara lain yang pertama adalah perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang melatar belakangi pergerakan nasional, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, lalu berkembangnya nasionalisme di berbagai daerah. Yang pertama adalah Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Budi Utomo. Pada awal abad ke-20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Lalu sekolah kedokteran bernama Stovia terdapat di Batavia, Jakarta. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo antara lain Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan E.T. Aryo Tirto Kusumo. Yang kedua adalah Sarekat Islam atau disingkat SI. Pada tahun 1911 didirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai Haji Saman Hudi dan R.M. Tirto di Suryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Pada tanggal 30 September 1921, Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam. Lalu pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Selanjutnya adalah Indis Partij atau IP. Indis Partij adalah partai politik pertama di Indonesia dan pendiri Indis Partij yang terkenal dengan 3 serangkai antara lain Dawes Becker atau Danudirjo Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Indis Partij dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang keempat adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia semula bernama Indis Vereniging. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama majalahnya adalah Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan utama dari pendirian Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia Merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Nah, adapun tokohnya antara lain Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan Manifesto Arah Perjuangan. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia. Dan gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Lalu Panitia Kongres Pemuda kedua dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1928 dengan Ketua Sugondo Joyo Puspito. Kongres kedua diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini, keinginan untuk membentuk negara sendiri sangat kuat, dan akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 dibacakanlah keputusan hasil Kongres Pemuda kedua yang berupa Ikrar Pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Adapun isi dari Sumpah Pemuda, yang pertama adalah
Nah, demikianlah anak-anakku sekalian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan semua materi yang Ibu sampaikan pada hari ini memberikan manfaat kepada kalian semua. Dan silakan untuk tugasnya, silakan kalian catat semua materi yang ada dalam tayangan video yang sudah Ibu sampaikan. Oke, baik, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.